Ini saya berada di lampu merah di pusat kota Soreang. Ini kalau lurus itu ke arah barat. Nah, kalau ke kanan ini ke arah timur, masuk ke tol Soreang. Nah, sekarang saya mau coba masuk ke tol Soreang. Nanti keluarnya di jalan di pintu tol Buah Batu ya. Nah, inilah sudah hijau lagi lampunya. Kita akan ke jalan tol Soreang Buah Batu. Nah, ini pintu masuknya ya. Dulu ini belum ada ini. Jalan tol Soreang itu baru sekitar bisa mulai digunakan di tahun 2018 ya kalau nggak salah lah ya. 2000. Kalau pembangunannya itu ya dari sebelum itu. Ya mungkin dari 2016, 17 gitulah ya. 2018 mulai dipakai. Ya dulu ini sawah, bukan jalan ini. Dulunya ini sawah. Nah kemarin belum ada pembatas jalan di tengah ini, belum ada. Sekarang sudah ada ini, nggak tahu nih apa ini gunanya ini. Oh, yang mau mampir ke warung mungkin ngambilnya yang jalur kiri mungkin ya. Nggak tahu nih apa ini gunanya ini. Beberapa minggu yang lalu belum ada itu. Nah, sebelum masuk ke tol Soreang, kita bisa jajan dulu ya. Soalnya di sini banyak warung, banyak tempat jualan makanan. Bisa jajan dulu, bisa mengisi kartu tolnya dulu. Kartu tol saya ada nggak? Ada. Nah, di sini. Nah, kita sudah mau memasuki gerbang tolnya. Di depan itu ya, gerbang tol Soreang. Yang masih dikeluhkan tentang jalan tol Soreang ini adalah harga ya. Harganya memang sedikit lebih mahal dibanding jalan tol Padalenyi yang nyambung dengan jalan tol ini. Mudah-mudahan ada saldonya ini ya lah. Alhamdulillah ada. Nah, kita karena nggak mau kebut-kebutan, kita di sebelah kiri saja. Nah, untuk pemandangannya lumayan enak ya. Ke depan itu gunung. Ya kalau di Bandung itu ke kanan kiri depan belakang gunung semua. Nah, nggak tahu itu gunung apa. Mungkin Tangkuban Perahu kalau di sana yang di depan kita ini. Karena kita menghadap ke selatan, utara. Kalau di belakang ada namanya Gunung Wayang. Nah, enak sih jalan tolnya, tidak terlalu padat. Terus ya lumayan bagus juga jalannya, sering diperbaiki karena ya pendek. Tol ini sebenarnya pendek nih. Berapa ya? Berapa kilo ya? Sekitar 7 kilo apa? Ke itu. Ke Pasir Koja. Ini kan tol Soroja, Soreang Pasir Koja. Dari Soreang Pasir Koja ya kurang lebih sekitar 7 kilo ya. Nah, saya ngelihatnya di tanda yang sebelah kanan itu ya, ada kilometernya, itu kilometer 7. Nah, kalau ke kiri di depan ini ya, Ketapang, Kutawaringin, Cipatik. Itu buat yang mau nonton bola, karena
ada stadion namanya Stadion Jalak Harupat. Ada Stadion Jalak Harupat ya di Soreang. Dulu sering dipakai nih buat pertandingan-pertandingan Liga 1 Indonesia. Cuma sekarang tidak ada yang pakai ya. Ya mungkin dipakai buat pertandingan yang lain. Nah, kita akan ke Buah Batu. Sekitar berapa kilo ya? Ya mungkin 10 kiloan lah. Enak jalannya. Wah, terlalu mengebut itu. Tidak pada jalurnya lagi. Jalan tol Soreang Pasir Koja ini kalau belum berubah itu sekitar 12.500. Ya untuk jarak sekitar 7 km. Ya kalau buat sopir-sopir berat ya. Ya biasanya kan ya 5.000 lah. Sehingga efeknya tidak terlalu signifikan karena masih banyak ya mobil-mobil yang lebih memilih ke jalan biasa. Yang tadinya jalan tol ini dibangun untuk mengurai kemacetan di Jalan Kopo dengan harganya yang lebih mahal dari bayangan, tidak banyak mobil yang lewat sini, sehingga kemacetan tetaplah kemacetan di Jalan Kopo sampai sekarang ya macet. Nah, saya menjadi curiga berdasarkan keyakinan saya, pembangunan jalan tol ini bukan peduli kemacetan amat lah. Ya bisnis ya bisnis aja lah. Jangan mengatasnamakan mengurai kemacetan. Ya karena kalau mengurai kemacetan bikin aja jalan biasa, nggak usah jalan tol berbayar. Karena itu tadi, penduduk semakin banyak, walah nyalip dari sebelah kiri. Penduduk makin banyak, ya jalan juga mesti ditambah. Bukan cuma perbaikan dan pelebaran, tapi harus ada jalan baru. Ya, kalau bisa ya jangan jalan tol yang berbayar, ya jalan biasa aja. Nah, duit pemerintah kan banyak, daripada disimpan, bikinlah jalan gratis buat masyarakat biar nggak macet. Ya itu salah satu solusinya. Ya masih banyak solusi-solusi yang lain, banyak versi-versi yang lain. Walah, ini di sebelah kiri sudah ada perataan tanah. Ini mau dibikin apa nih? Saya curiganya mau dibikin rest area ini. Wah, ini mobil truk ini terlalu lambat ya, kita dahului ya saja ya. Nah, sudah kilometer 3. Itu artinya 3 kilometer lagi kita akan keluar dari jalan tol Soroja dan membayar 12.500. Ya, tapi kita tidak akan keluar di Pasir Koja ya. Kita akan keluar di Buah Batu. Jadi nanti kita akan belok kanan. Kalau belok kiri itu ke Jakarta, lurus itu ke Pasir Koja, ke kanan itu ke Buah Batu, Cileunyi dan arah timur lainnya.
Dulu ini sawah ini. Jalan tol ini dulunya sawah. Tapi bisa dibikin jalan. Itu artinya sawah juga bisa dibikin sungai supaya tidak banjir. Nah, sudah mulai ada petunjuk. Pasir Koja Pasteur, Jakarta, ambil lajur kiri. Kopo Buah Batu Cileunyi, ambil lajur kanan. Persiapan belok ke kanan. Dilarang menggunakan bahu jalan, gunakan sabuk keselamatan. Nah, mulai cabang di depan ya. Nah, Jakarta, Pasir Koja itu ke kiri. Kopo, Muhammad Toha, Cileunyi kita ke kanan. Nah, kalau yang ke kiri nanti di depan dipecah lagi. Kiri ke Jakarta, lurus ke Pasir Koja. Ya mau nggak mau kita harus tahu ya beloknya kemana karena di jalan tol itu betul-betul kita harus sudah tahu jalan. Karena kalau yang pikirannya tidak tenang, jam terbang di jalannya masih sedikit, itu biasanya kaget. Ini kemana nih? Bola kemana nih? Peta coba lihat map kemana? Kanan kiri. Walah, akhirnya nggak fokus. Itu sangat berbahaya. Nah, di depan kita bisa lihat ada jalan kereta api cepat. Loh, ini kok truk lambat ya? Oh, dia ngangkut batu kerikil tuh yang buat ngecor. Walah, satu mobil yuk berat. Serem banget ini, tapi nggak bisa didahului nih. Jalannya juga kecil. Di depan aja kita dahului. Tuh, pemandangannya lumayan bagus ya. Ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Manglayang. Nah, jalan tol Soroja disilang. Ganti kita akan memasuki jalan tol Padalenyi. Kita akan menuju exit tol Buah Batu ya. Buah tapi batu tapi buah. Itu sih konon ceritanya. Jadi Buah Batu itu ada apa ya? Ya ada buahnya. Buahnya mungkin yang tumbuh di batu-batu besar kali ya kalau nggak salah. Saya lupa lagi loh ceritanya. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Udah, kita dahului aja ini. Nah, tidak jauh dari sini itu ada pintu keluar exit tol Kopo. Nah, kalau yang dari Jakarta itu kalau ke Bandung ya tidak harus selalu menggunakan tol Pasteur lah ya, itu bikin macet soalnya. Bisa menggunakan pintu tol Pasir Koja, tol Kopo, tol Muhammad Toha, atau tol Buah Batu, atau tol Gede Bage. Itu semuanya ke kota Bandung. Oh kan, Kopo Soreang 1 km kiri. Muhammad Toha, Buah Batu, Cileunyi, lurus.
Nah, di atas itu ada penyeberangan, ada jalan ya. Itu jalan yang di atas tadi, macet terus itu. Wah, ini ada bis Garut Jakarta ini. Biasanya bis ini akan berhenti di jembatan tol Kopo nanti di depan. Karena ada yang minta turun biasanya. Jadi jembatan tol atau yang dekat-dekat pintu tol di Bandung itu bisa dijadikan tempat apa sih? Tempat perberhentian. Alah, usahanya perberhentian. Wah, ada truk angkut pasir lagi. Oh, banyak bis-bis wisata. Kalau nggak salah di Jawa Barat tuh dilarang sih. Mungkin itu yang dari luar Jawa Barat ya. Tur berbis-bis itu. Karena sering terjadi kecelakaan. Nah, kan bisnya berhenti kan? Karena ada yang minta turun dan minta naik juga. Ada Miko Mall. Nah, kalau orang-orang yang mau ke Bandung di malam hari, kalau sudah melihat Miko Mall di pinggir jalan tol, ya itu berarti sudah mau sampai. Miko Mall termasuk yang ya nggak sepi-sepi amat lah, ya masih agak hidup lah ya. Masih agak hidup. Di mall-mall yang di Bandung itu Miko Mall termasuk yang masih lumayan agak hidup. Yang sudah mau apa ya, yang sepi pengunjung itu mall itu mana ya? Metro Indah Mall. Nah, itu sepi itu. Apalagi itu alah, lupa saya namanya. Yang rame, yang berkembang itu saya lihat itu malah di Jatinangor Town Square. Mall di Jatinangor itu malah berkembang. Ya termasuk rame lah itu, mallnya hidup. Tadi pintu keluar tol Kopo sudah dilewati. Ini di depan ada pintu keluar Muhammad Toha. Nah, bagi yang mau ke Muhammad Toha, ke Banjaran atau ke kota Bandung, bisa menggunakan pintu tol Muhammad Toha ya, salah satunya ya. Waduk Bekasi. Oh, ada ternyata bis yang jurusan Waduk Bekasi. Waduk itu kalau nggak salah daerah Sumedang ya, Sumedang ujung kalau nggak salah, ke Bekasi. Oh, ada ternyata.
Ya, pintu keluar tol Muhammad Tol sudah dilewati. Nah, di depan ada pintu tol Buah Batu yang akan kita pakai untuk keluar dari jalan tol ini. Wah, cuacanya kok kebetulan cerah ya. Ini sebenarnya biasanya hujan ini. Ya, ini video ini saya rekam di awal tahun 2026 ya. Masih dalam masa liburan. Anak-anak sekolah belum pada masuk ini. Masih suasana liburan. Di sini malah si jalan kereta cepatnya kok jadi ke bawah ya, nggak ditiangin ya. Nggak ngerti saya kenapa. Kita mulai ke kiri karena kita akan keluar di pintu tol Buah Batu. Kilometer 142. Di sini mulai naik lagi nih kereta cepatnya ya. Mulai ada tiang-tiangnya lagi. Buah Batu Dayeuh Kolot. Dayeuh Kolot itu namanya dulunya Krapyak. Calon itu daerah yang mau dijadikan ibu kota pemerintahan Jawa Barat kalau nggak salah ya, atau Bandung apa nggak tahu. Tapi karena sering banjir jadi nggak jadi di Krapyak itu, yang sekarang jadi Dayeuh Kolot. Dayeuh itu apa ya? Dayeuh kota. Dayeuh itu kota, Kolot itu tua, berarti kota tua. Yang dulunya kota mungkin di situ ya. Tapi untuk peninggalan bangunannya itu nggak ada sih. Mungkin karena dibakar pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, kita sudah sampai di gerbang tol Buah Batu tanpa spasi ya. Buah Batu. Oh, 12.500. Ternyata 12.500 ya. Jadi yang dari Pasir Kojanya yang ke Buah Batunya kayak nggak dihitung gitu ya. Masuk Soreang keluar Buah Batu tetap 12.500. Tapi tadi walaupun kita keluar dari Pasir Koja atau keluar di Kopo atau keluar di Muhammad Toha itu tetap 12.500 juga.
Lah, tumben-tumbenan Allah merah. Ya kita jarang ya. Nah, di sini tuh ada yang ini, yang kayak gini nih. Banyak yang pengelap kaca. Nah, sudah pernah saya jelasin ya, kalau ke kanan itu ke Bojong Soang, Bale Endah, Ciparai atau Banjaran, kalau ke kiri ke Kota Bandung ya. Ya karena kita sudah sampai di exit tol Buah Batu, jadi kita cukupkan di sini aja. Di sini aja. Nah, sampai jumpa di jalan yang lain. Terima kasih yang sudah ikut ya. Wassalam.